أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba' Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalil yang telah menimpahkan nikmat keislaman, keimanan, kesehatan, sehingga subuh hari ini, subuh yang ke-24 Ramadan, jadi malam 10 terakhir sudah 4 malam kita jalankan. Semoga kita amal-amal ibadah puasa kita yang telah kita laksanakan menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT, menjadi penebus dosa-dosa yang telah kita laksanakan setahun yang lalu dan menghapus dosa-dosa kita yang akan datang. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita senantiasa mendapatkan syafaat dalam menjalankan risalah dakwah beliau untuk meneruskan dakwah ini sampai akhir hayat kita, sampai dunia kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan pengurus sajadah fajar, para jamaah tetap sajadah fajar, dan semoga kita mendapatkan faedah atau kifayat dari salat subuh yang telah dijanjikan Allah. Apabila kita melaksanakan salat subuh berjemaah, maka kita mendapatkan seluas langit dan bumi. Nah, itu kan luar biasa tuh. Rezeki yang seluas langit yang bumi ini seperti apa lagi janji itu yang harus kita yakini. Yang hari ini kita setelah istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah setiap hari, terus nanti sampai menjelang syuruk kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan haji dan umrah sempurna. Amin ya rabbal alamin. Saya akan melanjutkan yang kemarin saya sampaikan tentang fadilah nuzul Quran yang telah kita sama-sama amalkan. Yang kemarin saya menyatakan bahwa kita membaca itu ada 3. Kita membaca kitab yang objeknya ada kitab Quran dibaca, tapi itu sudah kita lakukan. Hanya yang belum kita lakukan bagaimana kita setelah membacanya itu dapat mengamalkannya dan mentadaburinya. Itu yang belum kita lakukan. Mudah-mudahan semakin hari semakin kita dapat mengamalkan hikmah nuzul Quran yang ini, kita selalu membacanya dan mentadaburinya, kemudian kita mengamalkannya.
Yang kedua, hikmah yang kedua adalah bagaimana kita membaca lingkungan di sekitar kita. Nah, yang ini juga mungkin sebagian kita sudah mampu membaca lingkungan ini, membaca tempat kita, membaca tanda-tanda zaman di negara kita ini hari ini. Kalau kita baca tanda-tanda zaman hari ini, mungkin para bapak-bapak kita, orang tua kita yang telah merasakan bagaimana perjuangan dulu ketika tahun 50-60-an kehadiran gerakan PKI. Nah, tanda-tanda ini apakah juga muncul sekarang yang perlu kita cermati, yang perlu kita tadaburi, yang perlu kita kaji secara ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bacaan ini tentu tidak gampang kita melakukannya. Yang ketiga, bagaimana kita membaca diri kita yang di dalam. Nah, ini yang juga perlu kita sama-sama mentadaburi diri kita, bagaimana kita membaca diri kita, memahami diri kita, sehingga kita akan juga memahami lingkungan kita tadi, dan akan memahami bacaan Al-Quran tadi ketika kita tahu tentang diri kita, mengerti tentang diri kita, paham betul tentang siapa kita. Nah, yang ini kadang-kadang kita kurang memahami diri kita, sehingga kita lebih banyak menunjuk orang lain, nunjuknya satu, tapi sebenarnya balik ketiga, keempat ini kita gitu. Oleh karena itu, ketika kita menunjuk orang, hati-hati kita. Nah, oleh karena itu, secara psikologis kita kalau menunjuk orang mesti mikirkan kita, supaya apa yang kita tunjuk itu apakah tidak ada pada diri kita. Kalau ada di diri kita, maka kita tidak selalu ingin menunjuk orang. Oleh karena itu, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Qadar itu, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini kemarin sudah dijelaskan sama Ustadz Pak Arif, bahwa ini susah dicerna, susah dipikirkan, susah dinalar. Tetapi dia terjadi. Begitu juga dengan diri kita tadi. Kadang-kadang kita itu susah menalar diri kita. Ketika kita ngomong tidak sadar. Termasuk saya sendiri. Kadang-kadang tidak sadar kita ngomong. Nah, kenapa ini? Nah, inilah kita perlu melakukan muhasabah, doa kepada Allah SWT dalam rangka memperbaiki diri kita di malam-malam Lailatul Qadar ini. Kemarin saya ceritakan bahwa tadi malam saya ke Masjid Al-Karim, iktikaf itu ada 6 orang aja. Nah, mestinya malam-malam ini, malam-malam 10 terakhir ini sudah 24, sisa 6 hari lagi. 6 hari ini tadi malam kalau kita lihat, malam Minggu jalan ditutup, tetap saja orang ramai masih. Tapi masjid kosong. Makin akhir Ramadan, walaupun tidak musim Covid,
di tempat kita ini ada budaya kalau malam-malam akhir itu orang membunyikan meriam. Lebih banyak di pinggir-pinggir sungai itu orang nonton meriam. Jadi masjid kosong. Anak-anak muda tidak ada di masjid. Tidak banyak. Waktu tahun-tahun kemarin saya sering ke Masjid Mujahidin, ada fenomena baru, banyak sekali anak-anak muda yang melakukan iktikaf. Tapi hari ini Mujahidin di lockdown, kosong. Tapi saya keliling tadi malam di masjid-masjid memang kosong. Tapi di kafe-kafe masih banyak orang. Nah, ini fenomena yang menjadi pemikiran kita. Sajadah Fajar tidak saja bergerak, ini yang hadir ini orang tua-tua, tapi anak-anak mudanya jarang yang mau hadir. Ini bagaimana kita membaca situasi hari ini, membaca diri kita, membaca lingkungan kita, agar dapat kita jadikan tadabur pemikiran untuk kedepannya, bagaimana generasi kita dalam menghadapi tantangan zaman, menghadapi dakwah yang akan dilaksanakan masa yang akan datang ini. Masa kini saja sudah berat kita yang merasakan, kalau masa depan tidak disiapkan ilmunya menghadapi zamannya, tentu akan bermasalah. Oleh karena itu saya pikir dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah SWT di akhir Ramadan, masih tinggal 6 hari, mudah-mudahan kita Allah panjangkan umur kita sampai kita selesai, dan Allah beri keampunan di 10 terakhir itu, izkun minan nar, kita akan dilepaskan dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ini semua, dan Allah berikan kemudahan kita untuk menyelesaikan, dan Allah berikan kesempatan kita untuk menyelesaikan sampai puasa kita selesai nanti. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.